Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dari Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu dapetin notifikasi update kisah serta pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi, kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang kembali kami angkat berdasarkan kisah nyata yang pernah dialami oleh seseorang yang namanya di sini kita sebut saja Ratih. Dia ini merupakan seorang perantau asal Semarang yang mencoba peruntungannya di sebuah kota industri di Kepulauan Riau pada tahun 2001 silam. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Semarang, Ratih memutuskan untuk tidak melanjutkan ke bangku kuliah karena terkendala dengan urusan ekonomi. Pada dasarnya, dia merupakan orang dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ayahnya yang sebagai seorang sopir dan ibunya yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Terkadang ibunya ini mencari uang tambahan dengan mencuci atau menyetrika dari satu rumah ke rumah yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan alasan seperti itulah, Ratih ingin segera mendapatkan pekerjaan, supaya dia bisa membantu perekonomian keluarganya. Ratih ini merupakan anak kedua dari dua bersaudara, sedangkan kakaknya yang bernama Hesti telah lebih dulu mengadu nasib di tanah rantau. Dan sekarang kakaknya Hesti telah menikah dan memilih untuk menetap dan berumah tangga di sana. Dengan tujuan mencari pengalaman hidup serta memperbaiki taraf hidupnya, Ratih memutuskan untuk menyusul jejak sang kakak di tanah rantau di Kepulauan Riau. Sebuah pulau kecil tapi padat akan penduduk, sekaligus tempat di mana perantau-perantau lain yang mengadu nasib dari seluruh wilayah di Indonesia. Orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan kota industri, karena di situ banyak sekali pabrik-pabrik didirikan yang membutuhkan banyak tenaga kerja muda seperti dirinya. Dari Semarang, Ratih berangkat menuju kota tersebut dengan menggunakan salah satu jasa transportasi udara. Dia berangkat sekitar pukul 9 pagi dan berhasil sampai di tempat tujuan sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Begitu dia tiba di bandara, perasaan was-was selalu menyelimuti dirinya. Apalagi itu merupakan lingkungan baru sekaligus kali pertama dirinya naik pesawat. Dari kejauhan, terlihat Ratih mengarahkan pandangannya ke segala penjuru bandara. Dia mencari-cari keberadaan kakaknya Hesti. Pasalnya, dari semalam mereka sudah berkomunikasi dan berjanji akan menjemput Ratih di bandara. "Hei Ratih, sini, di sebelah sini." Terdengar suara perempuan yang tidak asing sedang memanggil-manggil dirinya dari arah pintu keluar bandara, sambil sesekali melambai-lambaikan tangan sebagai tanda. Dan tidak lain, itu adalah suara Hesti kakaknya. Dia ditemani oleh seorang laki-laki yang berada di sampingnya. Yang tak lain, itu merupakan Irul, suami dari kakaknya. Tampak sesekali Ratih menajamkan pandangannya untuk memastikan apakah itu Hesti kakaknya atau bukan. Sebab fisiknya yang sekarang berbeda seperti saat terakhir mereka bertemu. Kini kakaknya Hesti cenderung lebih bersih gemuk dan berisi, dan tampak perutnya juga terlihat membesar saat itu. Ternyata Hesti sedang mengandung anak pertamanya. Iya kak, tunggu sebentar." Balas Ratih dengan gembira. Setelah membereskan beberapa tas barang bawaannya, dia kemudian menghampiri Hesti dan suaminya. "Gimana perjalananmu tadi? Capek tidak?" Tanya Hesti memulai percakapan. Iya, capek sekali. Lama juga ya kak perjalanannya. Aku kira dengan naik pesawat akan lebih cepat sampai. Ternyata sama saja lamanya. Ucap Ratih sedikit kesal.
Enak saja kalau kamu ngomong. Kamu pikir pergi ke pasar bisa jalan kaki? Ini loh nyebrang pulau. Jawab Hesti dengan bercanda. Ngomong-ngomong, kakak semakin gemuk saja. Kakak sedang hamil ya? Wah, sebentar lagi aku dipanggil tante nih. Kata Ratih dengan sedikit menggoda. Bisa aja kamu. Iya, kakak sedang hamil. Kakak memang sengaja merahasiakan ini dari bapak dan ibu, supaya nanti menjadi kejutan buat mereka, terang Hesti. Wah, selamat ya kak kalau begitu. Bapak dan ibu pasti senang mendengar berita ini. Aku sudah tidak sabar rasanya, ucap Ratih. Sudah, mari kita pulang. Nanti keburu maghrib, sahut Hesti. Di sepanjang perjalanan, mereka berdua terlibat obrolan seru satu sama lain dan tidak mau mengalah layaknya kakak beradik. Sedangkan Irul fokus menyetir. Tiba-tiba mobil yang dikemudikan Irul seketika mengerem mendadak. Ada apa sih mas? Kok rem mendadak? Untung kita tidak celaka. Pelan-pelan saja bawa mobilnya, ucap Hesti dengan cemas. Itu tadi ada seorang perempuan membawa nampan yang tiba-tiba menyeberang jalan. Hampir saja aku menabraknya, kata Irul dengan gugup. Perempuan? Perempuan apa? Aku sama sekali tidak melihat perempuan di sini. Lagi pula ini kan jalan searah. Mana mungkin ada orang menyeberang jalan sembarangan, bantah Hesti. Astaga, tapi tadi aku benar-benar hampir menabraknya. Sudahlah, mungkin aku saja yang terlalu capek. Ayo kita pulang, ujar Irul sambil perlahan melajukan mobilnya kembali. Entah kenapa, pandangan Irul tiba-tiba tertuju pada kaca spion mobil di sampingnya. Di sana terlihat perempuan yang membawa nampan di atas kepalanya tadi sedang berdiri mematung di tepi trotoar belakang mobil. Nampak dia seperti terus-menerus mengawasi sambil mulutnya mengunyah sesuatu. Dia terlihat sedang tersenyum kepada Irul. Dan di salah satu ujung bibir perempuan tersebut mengalir sebuah cairan berwarna merah darah. Namun, Irul tetap melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukan perempuan misterius itu. Dan tetap berpikiran bahwa mungkin perempuan tersebut sedang mengunyah sirih sehingga cairannya menetes-netes. Sepanjang perjalanan, Irul memikirkan kejadian yang baru saja dia alami. Dan tetap saja dia mencoba berpikiran positif. Tapi selalu saja ada yang terasa mengganjal di benaknya. Tanpa terasa mereka bertiga telah sampai di rumah. Beberapa barang bawaan Ratih diturunkan dari jok mobil belakang, dibantu oleh Hesti dan suaminya. Loh, Dek, ini cairan apa? Memangnya kamu bawa apa dari kampung? Sepertinya ada yang tumpah atau bocor barangkali, tanya Hesti sambil menunjukkan tetesan cairan berwarna merah darah di kap mobil belakangnya. Cairan apa sih kak? Aku tidak membawa apa-apa kok. Cuma baju sama beberapa pakaian lain. Tidak banyak, ujar Ratih dengan heran. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Sahut Irul. Tidak ada apa-apa mas. Cuman ini entah apa yang tumpah. Mungkin oli kali ya, ujar Hesti. Seketika wajah Irul terlihat serius dan cemas. Beberapa kali dia mengerutkan keningnya. Sudah, nanti biar aku yang bersihkan. Sekarang kamu bantu saja Ratih untuk memasukkan barang-barangnya ke dalam rumah, jawab Irul menenangkan istrinya. Sebenarnya Irul sudah merasakan ada sesuatu yang akan terjadi semenjak munculnya sosok perempuan misterius itu. Namun, dia mencoba tetap tenang, supaya Hesti dan Ratih tidak ikut panik. Ratih, mulai sekarang kamu menempati kamar depan yang bersebelahan dengan ruang tamu. Biar kami yang di kamar belakang saja. Soalnya kamu kan penakut. Ucap Hesti sembari menggoda.
Terima kasih, Kak. Ah, kakak biasa saja. Padahal kakak sendiri juga penakut. Balas Ratih. Sudah, mandi dan istirahat dulu sana. Kamu pasti lelah baru datang. Oh iya, hari ini aku ada shift malam. Jadi, Ratih, tugasmu temani dan jaga kakakmu di rumah ya. Soalnya, nyidamnya suka aneh-aneh kalau malam. Terang Irul. Siap, Bang. Serahkan saja padaku soal itu. Sahut Ratih. Setelah berbenah dan membersihkan kamar, Ratih membongkar satu persatu pakaian dan menatanya di lemari. Lemang tapai, lemang tapai, harum manis. Terdengar suara teriakan wanita dari luar rumah menjajakan dagangannya. Ratih, kamu sedang apa? Repot tidak? Tanya Hesti sambil berdiri di depan pintu kamar Ratih. Tidak, Kak. Memangnya ada apa? Tanya Ratih. Tolong dong, tolong panggilkan penjual lemang itu. Kakak pengen sekali makan lemang hari ini. Kata Hesti sambil mengelus perutnya. Baiklah, Kak. Tunggu saja di ruang tamu, biar Ratih yang belikan. Jawab Ratih sambil beranjak dari duduknya menuju keluar rumah. Lemang tapai, beli. Teriak Ratih sambil melangkah dari dalam rumah. Tak lama kemudian, perempuan penjual lemang itu perlahan menghampiri Ratih. Iya, saya Non. Penjual lemang itu tampak begitu misterius. Sangat berbeda dengan penjual pada umumnya. Setiap langkah dan gerakannya begitu tenang. Namun, seperti mengandung sesuatu. Sama persis seperti harimau yang sedang lapar. Dan sorot matanya juga terlihat tajam. Dia mengenakan kain kebaya. Lehernya tertutup rapat dengan selendang berwarna merah sambil mengunyah sirih. Lemang tapainya satu, Bi. Dibungkus ya. Soalnya itu untuk kakak saya. Ucap Ratih. Penjual itu hanya diam melayani permintaan Ratih. Sambil mengunyah sirih, beberapa kali bibirnya komat-kamit seperti membaca sesuatu. Sorot matanya yang tajam selalu tertuju ke dalam rumah, tepatnya ke arah Hesti. Ini Non lemangnya. Itu kakaknya ya Non, yang sedang hamil? Tanya penjual lemang itu. Iya, Bi. Itu kakak saya yang sedang hamil. Dia nyidam pengen makan lemang katanya. Memangnya kenapa ya, Bi? Tanya Ratih dengan penasaran. Begitu harum dan wangi. Pasti enak untuk disantap. Maksud saya, lemang ini sangat harum dan wangi. Pasti cocok dengan seleranya. Lagi-lagi ucap perempuan itu dengan misterius. Terima kasih ya, Bi. Simpan saja kembaliannya. Ujar Ratih sambil mengulurkan beberapa lembar uang rupiah padanya. Ratih yang tidak menghiraukan perkataan perempuan misterius itu langsung saja masuk dan menutup pintu rumahnya. Sempat beberapa kali Ratih mengintip dari balik jendela. Ternyata perempuan penjual lemang itu masih belum juga beranjak dari tempatnya. Terlihat mulutnya berkomat-kamit seperti membaca sesuatu. Sampai akhirnya penjual itu pergi. Sedang mengintip apa, Ratih? Kok kamu berdiri di situ? Mana pesanan lemang kakak? Tanya Hesti. Tidak ada apa-apa, Kak. Ini pesanan lemangnya. Jawab Ratih sambil menyodorkan bungkusan yang berisi lemang pesanannya. Kok cuma satu? Memangnya kamu tidak mau? Tanya Hesti kembali. Ah, tidaklah, Kak. Buat kakak saja. Lagi pula Ratih tidak suka lemang. Kakak makan saja. Ratih mau menata baju dulu ya. Masih banyak soalnya. Ucap Ratih sambil melangkah masuk ke kamarnya. Saat itu Irul mendapat shift malam. Jadi hanya ada mereka berdua di rumah itu. Ratih, kakak ke kamar dulu ya. Mau tidur. Capek sekali badan kakak hari ini. Kamu juga cepat tidur. Jangan terlalu malam. Lanjutkan besok saja. Jangan lupa sebelum kamu tidur, tolong kunci pintu depan ya.
dan tutup pintu kamarnya. Ujar Hesti sambil melangkah pergi ke kamarnya. Iya kak. Jawab Ratih. Setelah mengunci pintu depan, Ratih kembali ke kamar dan menutup pintu kamarnya. Meskipun hampir seharian menghabiskan waktu di perjalanan, tapi Ratih belum juga bisa tertidur, apalagi merasakan kantuk. Waktu semakin larut malam. Suasana yang sudah sepi, sama sekali tidak ada suara kendaraan yang lalu lalang, apalagi suara orang di luar rumah. Terdengar suara kaca yang beberapa kali seperti dipukul dari arah luar. Sambil sesekali terdengar suara napas yang panjang, seperti ada yang sedang mencoba masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Ratih yang belum tertidur masih mendengarkan dengan seksama. Suara-suara itu beberapa kali terdengar. Suara gagang pintu terbuka terdengar jelas, disambung dengan suara langkah kaki orang berjalan mulai memasuki rumah. Sesekali terdengar nafas yang berat. Ratih yang belum tertidur masih mendengarkan dengan seksama. Merasa khawatir akan ada pencuri atau rampok yang masuk ke dalam rumahnya, Ratih segera mengambil sebuah gunting dan memberanikan diri untuk memeriksa keadaan di luar kamar. Sedang apa dan dari mana kakak malam-malam begini? Kalau ada perlu sesuatu kan bisa minta tolong sama Ratih. Ucap Ratih yang melihat Hesti sedang berdiri mematung di depan kamarnya. Dia memakai daster berwarna hitam. Sejenak, sosok Hesti menatap tajam ke arah Ratih. Sepertinya Ratih pernah melihat tatapan haus darah seperti itu sebelumnya. Tapi tidak ingat betul di mana dia pernah melihat. Dengan perlahan, sosok Hesti berjalan melewati Ratih sambil menatapnya dengan penuh dendam. Sungguh aneh saat itu. Tubuh Hesti terlihat normal. Perutnya datar, tidak tampak seperti orang hamil seperti sebelumnya. Dari sela-sela lehernya, tampak jelas ada tanda hitam melingkar, seperti bekas luka. Sosok itu terus berjalan menuju pintu keluar. Bukan urusanmu. Seketika, pintu rumah itu terbanting dan tertutup dengan sendirinya. Kak, tunggu, mau kemana? Teriak Ratih. Ada apa sih Tih? Malam-malam begini banting-banting pintu? Memangnya kenapa? Tanya Hesti yang baru keluar dari dalam kamarnya. Loh, Kak, tadi kan kakak... Lah, kalau ini kakak, tadi kakak yang barusan keluar itu siapa? Ucap Ratih dengan kebingungan. Ngomong apa kamu? Ngigo kamu ya? Sudah, kembali tidur. Besok kita bicarakan lagi. Sahut Hesti dengan nada tinggi. Dengan perasaan yang campur aduk, Ratih kembali masuk ke dalam kamarnya. Dan keesokan paginya, Ratih menceritakan semua kejadian saat itu kepada Hesti dan suaminya. Namun di luar dugaan, bukannya rasa percaya dan simpatik, Ratih justru kena marah dari Hesti dan suaminya. Sepanjang hari, Ratih hanya mengurung diri di dalam kamar memikirkan hal itu. Berulang kali Hesti mencoba membujuk Ratih, tapi dia masih kokoh dengan pendiriannya bahwa omongannya itu benar. Dan dia hanya mencoba melindungi Hesti dan bayi yang dikandungnya. Sampai malam tiba, Ratih belum juga keluar dari kamarnya. Lemang tapai, lemang tapai. Lemang tapai. Terdengar suara penjual lemang misterius itu dari luar rumah. Dia baru ingat, tatapan mata sosok Hesti semalam sama persis dengan tatapan mata penjual lemang itu. Begitu beringas dan haus darah. Seketika Ratih beranjak dari kamarnya
dan menuju keluar rumah. Di sana nampak kakaknya Hesti sudah terlihat berbincang dengan penjual lemang itu. Dan sesekali terlihat penjual itu menyentuh perut Hesti yang sedang hamil dengan senyum puasnya. "Anakmu ini cantik, begitu harum dan wangi," ucap penjual itu sambil mengusap perut Hesti dengan tatapan tajamnya, dan terkadang mulutnya juga komat-kamit seperti sedang membaca sesuatu. Ratih, kamu mau lemang? Kakak belikan ya," tegur Hesti. Dengan cepat, Ratih berjalan menuju ke arah Hesti dan menarik tangan Hesti ke dalam rumah. Pertengkaran mulut terjadi di antara mereka berdua. "Ratih, apa-apaan kamu? Jaga sikapmu. Aku ini kakakmu. Di sini kamu juga ikut aku. Jadi kamu harus nurut samaku," ujar Hesti. "Bukannya aku tidak sopan sama kakak. Sepertinya penjual lemang itu punya maksud yang tidak baik sama kita. Aku hanya ingin menjaga kakak. Kalau aku merasa di sini mengganggu, sebaiknya besok aku pulang saja," jelas Ratih. "Jadi begitu. Maafkan kakak ya. Kakak juga tidak tahu dan juga tidak bermaksud begitu sama kamu. Setidaknya biarkan kakak keluar dulu untuk membayar lemang yang telah kakak makan," terang Hesti. "Sudah, kakak di sini saja. Biar aku yang keluar untuk bayar makanannya," sahut Ratih. Betapa terkejutnya Ratih ketika dia membuka pintu, dia tidak mendapati penjual lemang itu berada di sana. Beberapa kali Ratih mencoba mengarahkan pandangannya mencari keberadaan penjual lemang tersebut. Namun dia lenyap entah kemana. "Kenapa, Tih? Kok kamu diam di situ?" tanya Hesti dari dalam rumah. "Sepertinya firasatku tidak salah, Kak. Penjual lemang itu punya maksud yang tidak baik sama keluarga kita. Buktinya, dia lenyap begitu saja ketika kedoknya terbongkar," tegas Ratih. "Sudahlah, mungkin dia merasa tidak enak dan pergi begitu saja saat kita bertengkar tadi. Dan mungkin kamu juga terlalu kecapean. Sana mandi dulu dan segera makan. Setelah itu langsung istirahat," bujuk Hesti. Dengan rasa yang kesal, Ratih kembali ke kamarnya. Kejadian-kejadian itu begitu mengganggu di benaknya. Sampai tak terasa, dia pun tertidur. "Tolong! Tolong!" Seketika, Ratih terbangun saat mendengar teriakan kesakitan Hesti, kakaknya. "Kak, buka pintunya, Kak! Kak, buka pintunya!" Ratih berusaha membuka pintu kamar Hesti. Namun, sepertinya pintu itu terkunci dari dalam. Dengan sekuat tenaga, akhirnya pintu kamar Hesti bisa dia buka. Dan betapa terkejutnya Ratih saat itu ketika melihat kakaknya telah terbaring pingsan penuh darah di lantai. Dan yang mengerikan lagi, nampak sesosok makhluk berwujud kepala perempuan dengan organ dalamnya yang berurai. Tampak makhluk tersebut melahap dan menjilat-jilat bekas darah di lantai. Ratih mencoba memberanikan diri mengusir sosok tersebut dengan kayu. Sosok itu pun langsung terbang melayang. Nampak matanya yang tajam dan mulutnya yang penuh dengan darah. Dia tersenyum buas ke arah Ratih. Seketika, senyum di wajah itu mengingatkannya pada seseorang. Ya, sosok kepala terbang dengan isi perut yang terurai itu tidak lain adalah sosok perempuan penjual lemang tapai tempo hari. Dia terus melayang dan kemudian menghilang di pepohonan. Ratih yang panik segera meminta bantuan warga sekitar untuk membawa kakaknya Hesti ke rumah sakit. Setelah melalui proses yang cukup panjang, nyawa Hesti dapat diselamatkan. Tapi anehnya, janin Hesti raib tanpa bekas. Mulai saat itu, bermunculan kasus serupa, tepatnya di komplek perumahan yang tak jauh dari Ratih dan Hesti tinggal. Ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Malam harinya, bayi itu menangis tanpa henti.
Entah kenapa tiba-tiba si ibunya tertidur pulas. Begitu bangun, dia telah mendapati bayinya meninggal dalam keadaan yang sudah membiru dan dengan ubun-ubunnya yang berlubang. Kejadian serupa juga terjadi secara beruntun di wilayah itu. Keguguran ibu-ibu hamil dan kematian bayi-bayi yang baru dilahirkan secara tidak wajar. Setiap pagi atau siang harinya, bila terlihat seorang wanita asing telah mondar-mandir di sekitar rumah, pastilah malamnya rumah tersebut akan didatangi sosok kepala melayang dengan organ dalam yang terburai dan berujung kematian bayi atau keguguran. Sosok itu selalu hadir memangsa bayi atau janin ibu hamil. Untuk bertahan hidup dari satu tempat ke tempat lain, dia selalu menyamar sebagai penjual lemang, penjual kapas, dan penjual perabot keliling, dan sebagainya. Yang penting, dia bisa membaur dengan masyarakat untuk mencari mangsa. Jika ada orang asing yang tidak Anda kenal berlalu lalang di sekitar rumah Anda, bisa jadi itu palasik. Maka, berhati-hatilah. Kejadian ini pernah dialami sendiri oleh Ratih, tepatnya di Kepulauan Riau tahun 2001 silam. Sampai saat ini, pelaku ilmu hitam itu masih belum tertangkap dan masih bebas berkeliaran di antara kita, yang biasa masyarakat kenal dengan sebutan palasik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah urban legend kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat terhibur dan bisa mengambil hikmah serta nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bawakan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Biar kami makin semangat untuk membawakan kisah-kisah berdasarkan kisah nyata yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.